Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau sekarang saya membuatnya pada malam hari dengan keadaan yang di sini di mulut ada yang sakit. Jadi kalau ada pembicaraan yang kurang jelas mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Muhtar. Saya berasal dari program studi ilmu dan Al-Quran dan tafsir. Dan sekarang ingin membuat video penjelasan sedikit tentang sebuah tafsir pada pertengahan pada masa-masa pertengahan. Sebelumnya NIM saya 53020053020220085. Ini saya kan ingin membuat video dalam mata kuliah tafsir pertengahan yang diampu oleh beliau Bapak Lutfi. Kita masuk ke dalam sebuah tafsir fi dhilal Al-Quran. Fi dhilal Al-Quran ini adalah sebuah tafsir yang juga termasuk sebuah tafsir yang sangat terkenal. Beliau itu adalah sebuah tafsir yang diciptakan atau ditafsirkan atau ditemukan bahasanya oleh seorang yang bernama Sayyid Qutb. Beliau ini adalah sebuah intelektualitas, sebuah pemikir dan juga tokoh penting dalam pergerakan Islam modern. Ini adalah Sayyid Qutb ini di kitab Al-Misbah pun beliau Quraisyah juga mengutip dari tafsir dari Sayyid Qutb ini, dari Dhilal Al-Quran ini. Jadi seberapa keren tafsir ini bisa dilihat dari hal seperti itu, pengutipan ini. Beliau ini adalah seorang yang berasal dari Mesir, daerah Timur Tengah sana. Nah, dia itu juga dikenal sebagai salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam dunia Islam pada abad sekitar ke-20-an. Nah, karya-karyanya itu juga cukup menyakup teori-teori politik Islam, sosial, dan tafsir. Beliau lahir di desa Mushab, provinsi Asyur, Mesir, dan memperoleh pendidikannya di Al-Azhar Kairo. Dan dia juga menyelesaikan sebuah pendidikannya di sana. Ini kita membaca tentang biografinya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan sedikit dengan membaca membaca apa yang telah saya baca. Nah, beliau ini seorang Sayyid Qutb ini awalnya adalah sebuah guru dan juga pengarang. Namun pada tahun 1948 beliau terlibat dalam aktivitas politis dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu dalam bahasa Inggrisnya itu Muslim Brotherhood, atau sebuah organisasi yang memiliki visi untuk menegakkan pemerintah Islam berdasarkan prinsip-prinsip pada syariat. Nah, setelah penerapan sistem sekuler oleh pemerintah Mesir yang didukung oleh Barat, Qutb mulai menulis dan lebih intensif menekankan pentingnya evolusi sosial dan politik yang disertai pada ajaran Islam. Jadi beliau ini adalah sebuah politikus juga. Saking beliau tidak hanya mengampu pada dunia tafsir, tapi juga dalam dunia lainnya, sosial, politik, dan juga lain sebagainya. Walaupun nanti saya akan jelaskan bahwa apabila Dhilal Al-Quran ini adalah sebuah tafsir yang memiliki corak adawul istilah, yaitu corak sastra, karena banyak sekali penyampaian dalam penafsirannya itu menekankan pada gaya bahasanya, gaya bahasa pemindahan bahasanya. Beliau Sayyid Qutb ini dikenal dengan sebuah pemikirannya yang radikal, terutama pada bukunya yang judul ini, Tafsir Quran fi Dhilal Tafsir Quran, atau dalam arti bahasa Indonesianya itu di bawah naungan Al-Quran. Nah, fi Dhilal Al-Quran ini kan adalah sebuah tafsir yang memadukan antara sosial, politik,
dan juga spiritual dengan mengacu kepada perspektif Islam yang ditegas setegas-tegasnya. Nah, dalam perjalanannya pun beliau Sayyid Qutb juga pernah dipenjara, sempat dipenjara oleh pemerintah Mesir setelah menjalani hukuman. Dan dia pun setelah menjalani hukuman itu dia pada tahun 1966 karena beliau ini terlibat dalam tuduhan sebuah rencana pembunuhan kepada Presiden Gamal Abdel Nasir. Kita masuk ke dalam latar belakang. Nah, latar belakang dari kitab Fidilal Aqwar ini adalah Sayyid Qutb ini mendekam di penjara pada tahun 1950-an dan hingga awal 1960-an. Nah, karya ini adalah sebuah penafsiran Qutb terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan fokus penerapan nilai-nilai dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi dalam tantangan-tantangan zaman modern. Nah, pada waktu itu Qutb itu sangat khawatir dengan pandangan negatif atau pengaruh negatif sekularisme dan materialisme Barat yang berkembang di dunia Islam. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang ada di daerah-daerah Mesir, karena Sayyid Qutb ini adalah orang yang hidup di Mesir. Nah, melalui Fidilal Aqwar ini, Sayyid Qutb itu berusaha mensadarkan atau membangkitkan kesadaran para pemeluk agama Islam dengan pentingnya berapa pentingnya syariat Islam yang harus dijaga tersebut. Nah, ia melihat bahwa solusi dari masalah-masalah sosial politik di dunia Muslim ini adalah dengan mendirikan negara-negara Islam dengan menegakkan sebuah syariat Islam. Terus juga kalau kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, kita masuk ke dalam sistematika penafsiran Fidilal Aqwar ini. Nah, untuk sistematika penulisan dalam sebuah penulisan ini, itu kitab ini disusun berdasarkan urutan surat dan ayat dalam Al-Quran, namun dengan penekanan yang lebih pada tema-tema tertentu yang dianggap relevan pada situasi sosial dan politik pada masa penulisan. Berikut saya akan menjelaskan beberapa sedikit tentang sistematika penulisan pada karya ini. Yang pertama itu sistematika penulisan berdasarkan urutan surat dan ayat. Yang kedua itu kita masuk kepada pendekatan tematik. Yang dimaksud ini adalah meskipun mengikuti urutan surat, Sayyid Qutb juga menekankan pada tema-tema tertentu seperti keadilan sosial, kebebasan sosial, politik, demokratis, pembebasan Islam, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, penekanan pada konteks sosial dan politik. Selain itu juga, Sayyid Qutb juga menafsirkan ayat-ayat dengan cara yang sangat relevan. Yang dimaksud relevan ini adalah dengan menggunakan sesuatu sosial politik di dunia Islam pada masa-masa itu. Selanjutnya, pada interpretasi filosofis dan ideologis itu banyak sekali tafsir-tafsir dari beliau Sayyid Qutb itu mengandung penjelasan tentang bagaimana prinsip Islam bisa diterapkan dan menciptakan keadilan sosial yang didamba-dambakan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ke dalam metode dalam sumber dan juga corak penafsiran tafsir ini. Itu beliau Sayyid Qutb menggunakan sebuah metode tafsir biroi. Nah, biroi ini adalah sebuah tafsir yang menggunakan pemikiran pribadi, ya, atau juga lebih mengutamakan tafsir kontekstual, bukan hanya tafsir literal. Beberapa metodenya itu, yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber utama. Yang kedua, beliau juga menjadikan hadis dan sunnah sebagai sumber kedua. Selanjutnya, beliau juga mengkritik terhadap filsafat-filsafat yang dari barat. Dan juga selanjutnya, beliau menggunakan pendekatan sosial politik. Nah, ini saya sebutkan tadi, ya, corak penafsiran dari
Fizil Al-Quran ini adalah sebuah sastra, karena dalam penyampaiannya itu sebuah sastranya sangat-sangat indah sekali. Terus kita masuk ke dalam poin kelebihan dari kitab Fizil Al-Quran. Yang pertama itu dalam kelebihannya ada relevansi dengan masalah-masalah sosial kontemporer. Nah, tafsir ini itu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap bagaimana prinsip Islam yang diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial politik, seperti ketidakadilan, seperti kemiskinan, seperti kejahatan dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga bisa dikatakan relevan dengan masalah-masalah kontemporer yang sedang terjadi. Terus selanjutnya, pendekatan ideologis pada tafsir ini sangatlah kuat, karena bisa dijadikan landasan untuk membangun sistem politik yang adil dan juga bisa berpengaruh kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada bahasa yang digunakan, ini adalah sebuah bahasa menarik. Kayak saya seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah sebuah tafsir. Sastranya sangat baik. Maka dari itu ini adalah sebuah kelebihan yang tidak semua tafsir itu ada. Terus untuk kekurangan dari kitab Fizil Al-Quran ini, itu yang pertama itu pendekatan dari tafsir ini itu terlalu ideologis. Nah, ada juga beberapa kalangan itu mengatakan bahwa tafsir ini itu mengutamakan pemikiran politik daripada penafsiran spiritual dan keagamaan yang lebih mendalam. Yang kedua, kekurangan dari tafsir ini adalah kurangnya rujukan kepada tafsir tradisional sebelumnya. Karena emang Sayyid Qutb ini jarang merujuk kepada tafsir klasik atau kepada kesepakatan ulama pada dahulu. Karena emang beliau ini menggunakan pemikirannya untuk menafsirkan sebuah hal. Nah, ini dalam banyak kalangan itu disebutkan hal ini adalah menjadi kekurangan dari tafsir tersebut, karena kurang mengikuti kaidah-kaidah yang mudah diterima oleh orang-orang Islam. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam poin selanjutnya dalam kekurangan itu, beliau ini kritis terhadap pemikiran barat yang terlalu radikal. Nah, walaupun kritik terhadap sekularisme dan materialisme barat yang radikalis, tapi juga banyak sekali yang menganggap kritik dari beliau Sayyid Qutb ini terlalu radikal. Yang dimaksud radikal ini adalah beliau mengkritik pada konteks hubungan antara Islam dan juga Barat itu terlalu radikal, bahasa seperti itu. Jadi selanjutnya harus kita tekankan lagi, ini adalah sebuah tafsir Fizil Al-Quran yang adalah tafsir yang sangat kuat dalam hal kontekstualisasi sosial politiknya, karena memang untuk membungkam masalah-masalah kontemporer pada masa itu. Ini yang saya jelaskan ya, sebuah penjelasan yang sedikit banyaknya, ya sedikit, bisa dikatakan sedikit, sangat sedikit, karena memang waktunya juga tidak banyak, tidak bisa panjang lebar. Ini adalah sebuah pemenuhan sebuah tugas juga. Untuk selanjutnya apabila ada penambahan atau ingin berdiskusi bersama, saya silahkan. Saya sangat terbuka sekali, walaupun saya masih memiliki ilmu yang sangat minim. Saya juga ingin apabila ada yang ingin diajak berbincang-bincang untuk menambah ilmu yang ada di dalam diri saya. Saya Muhammad Muhtar, saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi teman-teman yang telah melihat video ini, dan juga saya mohon maaf atas kesalahan yang telah saya berikan. Saya Muhammad Muhtar, saya juga pamit undur diri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.